Pelaksanaan manajemen, proses mengatur dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Unsur pokok operasionalisasi manajemen. Yang pertama, unsur ilmu dan seni. Yang kedua, unsur tujuan. Yang ketiga, unsur sumber atau faktor produksi. Yang keempat, unsur kelompok manusia, dan yang kelima unsur proses dan fungsi. Aktivitas manajemen. Yang pertama itu adalah planning, proses dasar manajemen dalam membentuk sasaran dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua adalah organizing, usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih untuk mencapai sasaran tertentu. Yang ketiga adalah aquating atau mewujudkan sasaran dengan memberdayakan organisasi yang sudah terbentuk. Dan yang terakhir adalah controlling, untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai, dan apabila tujuan tersebut tidak tercapai, dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan mengetahui faktor penyebab dari tujuan yang tidak tercapai tersebut. Prinsip aquating. Yang pertama ada prinsip yang bertujuan pada sasaran, di mana dalam melaksanakan fungsi aquating penting mendapatkan dukungan dari fungsi-fungsi yang lain. Yang kedua, prinsip keselarasan dengan sasaran, di mana seorang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando, di mana orang bahwa hanya mempunyai satu alur dalam melaporkan kegiatannya. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Menurut Murdyk dalam Fatah 1996, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Pada dasarnya, awal dari proses pengawasan adalah langkah menentukan perencanaan dengan penetapan tujuan, standar ataupun sasaran pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pengawasan. Terdapat 3 tipe pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed forward control. Kedua, yaitu pengawasan konkuren. Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Yang pertama, yaitu pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan pendahuluan dilakukan dengan beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan terhadap sumber daya manusia. Yang kedua, pengawasan pendahuluan terhadap bahan-bahan. Yang ketiga, pengawasan pendahuluan terhadap modal. Yang keempat, pengawasan pendahuluan terhadap sumber daya finansial. 2. Pengawasan konsulen. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 3. Pengawasan umpan balik. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan. Penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Proses pengawasan. 1. Menetapkan standar-standar pelaksanaan kegiatan. Torres dan O'Donnell Murdyk dalam Fatah 1996 mengemukakan 5 ukuran kritis fisik, biaya, program, pendapatan,
sustainable. Kemudian 2. Pengukuran hasil atau pelaksanaan kegiatan. Ada berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan dalam organisasi, diantaranya adalah menggunakan pengamatan, observasi, dan dalam bentuk laporan-laporan baik lisan maupun tertulis. Menentukan kesenjangan deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Proses pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan akan dianalisis untuk diketahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak, serta besar kecilnya penyimpangan dianalisis untuk diambil langkah selanjutnya, yaitu langkah pengoreksian. Selanjutnya adalah tindakan koreksi, yaitu A. Mengubah standar mula-mula, kemungkinan terlalu tinggi atau terlalu rendah. B adalah mengubah pengukuran pelaksanaan atau inspeksi atau kunjungan yang terlalu sering, frekuensinya yang kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. C adalah mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan yang terjadi. Kemudian adalah metode pengawasan, yaitu ada 2 metode. Yang pertama adalah metode pengawasan non-kuantitatif, yaitu teknik yang sering digunakan pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, dan diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah metode pengawasan kuantitatif, yaitu sebagian besar teknik kuantitatif cenderung untuk menggunakan data khusus dan metode untuk mengukur dan memeriksa kuantitatif dan kualitatif. Metode ini terjadi dari penganggaran dan audit anggaran. Kemudian adalah implementasi pelaksanaan dan pengawasan kelembagaan, yaitu kita mengambil di UKM Subbag Abian Kebon di bidang usaha salak Bali organik, yaitu salak dengan komunitas salak Bali dan salak gula pasir. Lokasi ada di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dengan luas lahan 46 hektar dan anggota berjumlah 76 orang. Untuk manajemen UKM di Subbag Abian Kebon, yaitu A. ada perencanaan, B. pengorganisasian, C. pelaksanaan, dan D. pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu penetapan jalan dan macam kegiatan yang telah ditentukan dan diproyeksikan terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada perencanaan terdiri dari 6 kegiatan, yaitu pemeliharaan tanaman salak, penetapan tenaga kerja, penetapan biaya UKM, penanganan hama dan penyakit tanaman, penanganan panen, yang terakhir yaitu penanganan pasca panen dan pemasaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada organisasi UKM ini diketuai oleh petani. Petani di sini sebagai manajer dan juru tani, yang selanjutnya dibantu oleh keluarga dan tenaga kerja. Pada pengorganisasian UKM ini masih bersifat kekeluargaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu proses penerapan rencana-rencana usaha oleh petani untuk UKM ini. Kegiatannya meliputi penjarangan, pemangkasan tanaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, panen, pasca panen, pemasaran, penerimaan inovasi dan modal. Yang terakhir yaitu pengawasan. Variabel pengawasan terdiri dari 2 indikator. Yang pertama yaitu kualitas produk, yang kedua yaitu perkembangan modal. Untuk kualitas produk dikategorikan sedang karena petani belum mampu memaksimalkan hasil kualitas produk. Untuk pengelolaan dananya sudah berjalan dengan baik karena dana ini digunakan sebagai usaha simpan pinjam oleh anggota.